Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-adama asma'a kullaha. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan taftahu biha futuhul arifin, ilmil yaqin, ainil yaqin, wa haqqil yaqin, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, hadaratul mukarram yang kami muliakan, guru kita sekalian, orang tua kita Kiai Haji Syadid Jauhari, yang saya muliakan Al-Habib Mahdi Al-Kaf, yang saya muliakan Al-Ustadz Ikhwan, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Falah Al-Falah. Siapa ketua takmirnya, Bib? Bapak Abdul Hamim Hanan. Oh, Bapak Abdul Hanan dan segenap para jajaran takmir dan pengurus TBQ dan Madin Al-Falah. Moga-moga segenap para habaib, para kiai, para pengurus masjid semuanya yang hadir di sini dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, selalu beri kesehatan zahir wal batin. Juga yang saya hormati segenap dari jajaran Nahdlatul Ulama, dari Ansor maupun Banser, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu yang malam hari ini kita bergembira. Bergembiranya karena kita sedang duduk di satu majelis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai raudhah min riyadhil jannah, satu kebun dari banyak-banyaknya kebun surga. Allahumma Muhammad. Coba le merconi mandek disik le. Merconi mandek le. Anakmu bu. Nah kan ndak diakoni kon mbek mak. Wis mandek sing mercon mandek. Jika dia ngobong bom atom bisa le. Gemet kebir lah. Nanti kita masuk ke surga, amin. Tapi sampean jangan khawatir ya, jangan takut mati su'ul. Jangan takut orang yang mati ada khomer di dalam perutnya, asal matinya dalam kalimat la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Tapi nang rokok dhisik. Omongnya sing hadir sholawatan koyok ngene ini, insya Allah masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Jangan takut, ditakut-takuti ada yang datang kafir, iki bid'ah, iki kafir, aduh surga kata digedewe ini. Jangan khawatir, jangan kecil hati, sing tenang, yang tenang. Ingat kita ini adalah hambanya Allah. Yang kedua kita umatnya Rasulullah SAW. Yang mana janjinya Allah kepada Rasulullah semua umatnya masuk surga, amin. Nanti kalau masuk di dalam surga, nanti engkau huyok begi. Nah, si pancet kon le, jedor-jedor ae le. Tolong Pak Banser, ditoleki Pak Banser. Itu sing ngobong mercon kena duit 50 rupiah. Nanti kalau sudah masuk ke surga, orang tidak akan bercerita tentang dunia ini kecuali satu hal. Apa itu? Tempat majelis-majelis yang dia pernah duduk di tempat itu. Tanahnya tidak bakal diceritakan. Istrinya yang dulu cantik, wis mlebu surga wallahu alam, wis mau kemana sudah. Iso ketemu mana, iso tidak ketemu mana, ya wallahu alam, tergantung amal masing-masing. Dan diceritakan anak-anaknya, dan diceritakan ya, yang diceritakan saya dulu pernah duduk di majelis Al Mustafa bersama Habib Mahdi.
Saya dulu pernah duduk sama Kiai Syadid, saya pernah duduk di majelis fulan, majelis Habib fulan, majelis Kiai. Itu nanti jadi kebanggaan yang jadi bahan cerita. Kalau kayak sekarang bahan sanrasan ibu-ibu ya Bu. Kalau sekarang kan ibu-ibu bahan sanrasannya itu kan baju baru nggih Bu. Anake juara imtihan apa ndak. Itu jadikan bahan pembicaraan. Bojone ganyang apa ndak, itu jadikan pembicaraan. Tapi nanti di surga tidak ada pembicaraan seperti itu. Qaulan salaman salama. Dikatakan tafsirnya di situ, mereka akan mengatakan bagaimana nikmatnya hadir di majelis di dunia yang membuat mereka masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Kita berkumpul pada malam hari ini rangka akhirus sanah dan khotimul Quran ke XV11. Bahasa apa ini? Londa bahasa apa ini? Iki imtihane wong Romawi apa imtihane wong Islam? Ini juga contoh ya. Saya kan orangnya belak-belakangan sampean ro lek ngundang aku ya wis ngene. Kapan salah tak tapu di ngarepe wong. Ya sudah tahu saya begini yang ngundang yang ini. Lagi-lagi imtihan dimanapun, jangan pakai angka Romawi. Kita Muslim, kita tidak menyembah Apollo. Tahu Apollo? Haru kan le? Haru? Hah? Dekin kono le Apollo. Ngomong nggak haru kan? Ya, kita bukan penyembah Apollo, penyembah Zeus, penyembah siapa? Selong, Selot dan lain sebagainya. Make tulisan kita sudah dikasih tulisan Islam kayak apa? Tulisan Islam itu dua. Yang pertama ya tulisan Arab itu, yang kedua yang sampean tahu 1, 2 itu punya orang Islam itu. Yang bikin itu Al-Khawarizmi di zamannya Harun Ar-Rasyid. Jadi di zamannya Harun Ar-Rasyid itu sampai ke cucunya Al-Mu'tasim itu yang megang pembendaharaan ilmu Al-Khawarizmi. Beliau yang bikin pertama angka yang sampean tahu itu 1, 2 ya. Terus tinggal no papan gini, papan tak tulis itu 3, 4 itu punya orang Islam. Jangan malu sama ada jam-jam itu ya, ada tanggalan-tanggalan itu ya, itu punya orang Islam. Sudah ditemukan di zamannya dinasti Abbasiyah, cuma diaku sama orang Eropa. Sing asli tulisannya orang Eropa itu piro XV11. Daro aku daro piro itu piro kan 17. Oh 17. Oh si anu gile monggo perawan ngenyer-ngenyer e. Oh seneng ibu. Iya jak monggo menungso ini lagi sweet 17. Oh lagi manis-manisnya Madin ini. Iya si gurung tuwek iki, si monggo si mertis-mertis iki. Masih menarik-menariknya. Insyaallah semua pengurus Madin dan DPQ Al-Falah semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam mengemban ilmunya Allah. Amin. Karena jadi guru itu zaman sekarang repot, Bu. Jadi guru zaman sekarang iki ruwet. Didik anak di sini bayar apa? Bayar apa gratis sekolah nang iki? Bayar. Oh yo harus bayar. Enggak gratis tok ae kon iki. Apa sih nggak gratis? Gratisan kok kurang barokah, harus ada bayarnya. Iya, harus ada bayarnya. Rasulullah gratis Bu, maaf. Yang ngajar di sini bukan Rasulullah. Paham sampean? Iku ustaz-ustaz butuh mangan. Yo lek bojoe Kanjeng Nabi hatta lapar ya Aisyah dari Rasulullah ono roti boten enten Gusti ya wis poso. Poso wong loro. Lek kiai saiki bunyai ojo. Bu, kono panganan. Ente ya. Poso tok bendino kering koyo ngene. Zamannya iya zamannya beda, bayar keluarkan harga ono insyaallah barokah. Kita hidup di akhir zaman. Manusia ini lebih mementingkan dirinya sendiri. Kal bahaim bal adal.
sudah seperti binatang, bahkan lebih jahat daripada binatang. Binatang itu Bu, kalau yang muda disayang, yang tua akan sayang. Saya dulu masih ada di Hadramut, pernah melihat ada orang nyium anaknya unta. Nyium anaknya unta. Itu yang nyium anaknya unta dicium sama ibunya unta. Sampai Pak cobaan Pak yo. Loh cobaan. Anakmu kon embung kok mbok ngembung sampean. Bojomu dhewe lho Pak ya. Jangan bojone wong. So, ini sebuah kode alam. Ini sebuah kode alam, Bu. Siapapun yang menyayangi anaknya maka akan disayangi olehnya. Itu pasti. Loh sekarang enggak, anaknya sudah disayang, yang nyayang anaknya dimusuh. Madrasah, TPQ, Madin, kadang namanya anak itu kan nakal nggih Pak nggih. Ya Bapak Ustadz nggih. Mana andin dian Pak Ustadz nggih. Masih cidok. Kadang anak-anak itu nakal. Kadang macam-macam anak-anak itu ya ono sing anteng, ya ono sing koyo kerasakti ono. Iya, macam-macam tinggalnya are-are. Cuma kadang ada yang dipukul sama Ustadz. Tapi kebanyakan orang tua tidak terima kalau anaknya dipukul. Betul? Betul. Aku loh Beb gak cuman gebuk, anakku digebuk gak terima. Loh ini sayang, pukulannya pukulan gak mungkin Ustadz daetan gak bakal jadi Ustadz mudah di pinggir jalan ini kuliah dan itu. Ini mukul litadib, mukulnya itu untuk supaya anak ini punya adab, untuk mendidik anak, untuk punya rasa takut. Kalau anak tidak punya rasa takut, ya Allah mau dibawa kemana? Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kita sudah berada di zaman yang dikatakan oleh Rasulullah, saya di zaman al-ummah yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Tapi saya tidak akan terangkan yang 5. Nanti datang di akhir zaman, cinta sama yang 5, lupa sama yang 5. Cinta tapi lupa. Saya akan terangkan satu saja yang berkaitan dengan pada malam hari ini. Yuhibbunal iyal, cinta terhadap keluarganya. Bapak cinta tak sama istrinya Pak? Oh sedikit sing jawab ini. Terlalu cinta itu. Ibu cinta ke suaminya Bu? Nah, ibu-ibu ini semangat. Cinta Bu? Cinta lillah apa cinta uang? Oh cinta lillah Bu G. Walaupun suaminya tidak punya uang tetap menang. Betul. 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 Bapak betul. Ngomong betul lah Bapak. Betul lah Beb, timbang perang dunia tuh. Penting wis betul. So, cinta dengan keluarganya wayan saul hak, tapi lupa terhadap hak-haknya keluarga. Seseorang yang diberi anak oleh Allah, terserah itu mau anak kandungnya, mau anak ngambil, kalau sudah berada di dalam lingkupnya, berarti itu berada di dalam kekuasaannya, berarti itu di dalam tanggung jawabnya. Mau anak kandung, mau JP ponaan, mau anak angkat, JP anak yatim, semuanya dibilang iyali, semuanya dibilang keluarga. Cinta sama keluarga, tapi hak-hak yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga terhadap keluarganya, lah ini banyak yang lupa. Seorang tua, Bu, orang tua itu harus mengerjakan sebuah hak kepada anak. Hakul walad ala walidihi qala Rasulullah SAW. Hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yang pertama tahsinu ismuh, ngasih nama yang bagus. Tahsinu ismuh, namanya dikasih yang bagus. Zaman sekarang nih kadang delon arek cilik-cilik jenenge macem-macem. Iki papat iki, masya Allah pengajian dewe iki. Jenengmu sapa?
Iya onde kok kaget kamu. Jenengan Andra. Andrew. Andrau. Oh, Andra. Sopir. Wallah alam artinya apa saya tidak tahu. Kita bukan menghina ya, enggak. Ingat Bu, doa orang tua yang pertama bagi anak itu adalah nama. Nama itu doa pertamanya orang tua kepada anaknya yang akan disandang sampai yaumil qiyamah. Mas sekarang yang ngono iku wis jenenge delok sinetron nggih. Yang modelnya cili-cili saiki. Iya. Tak kening diri nyaman jangan medur. Wis gak kena keteko jenenge wis be. Loh iya penting loh. Jangan ente ini terus jadi orang penyair Eropa. Apalah arti sebuah nama? Iya. Loh wong lek kate nyangket takon jenenge yo. Loh iya siapa namanya? Embo Mbak. Karo yo gak iso disantet dok, gak iso. Loh wong kate mau mendoakan seseorang lo pakai nama. Inti ada yang meninggal namanya Al-Fatihah ila ruhi sopo. Ila ruhi bapak sing duwe omah jalan Karimata nomor piro. Lo bingung malaikate nomor piro ku akeh jalan Karimata iku. Ngene jalan iki Sudirman iki. Wah, sudah dalo kok Sudirman. Mbo daro kok jalan gede wis ya. Daro wis. Pentingnya sebuah nama. Bahkan banyak orang selamat gara-gara ini sebuah kisah daono nang kitab. Saya dengar kisah ini tahun 2004 tahun 2006 sampai 2008 kurang lebih antara itu saya lupa. Waktu itu saya masih bujangan asyik boleh ilmu merono Jakarta, Sukabumi, belajar keliling ku belajar Bu, keliling ono makami sopo tak nyanyi, ono kiai alim tak nyanyi dan sebagainya. Di foto be anakmu di ono orkes melaku. Ya Allah, nggih Bu nggih. Tanggane wis gak dadi maling untung anak. Saya pernah waktu di Jakarta ada satu orang saksi hidupnya itu pernah cerita ada satu ibu punya anak ini dijenengi len api jeneng Abdul Qadir Jailani. Oh api Bu tapi yang ngono gak dididik jenenge tok api akhirnya apa jadi pemuda pemabuk sepedaan weng ya Allah. Anakmu saiki ndi Bu? Anaknya sampean di saiki ikut di sini. Saya tadi ini dari Kunir pindah ke sini. Lebu kencong Bu, masya Allah, arek-arek sepedaan di pinggir jalan luar biasa. Anakmu yo teleponan wedi anakmu kono sing keket ning ngarepe dira iki aja dulu. Teleponan anakmu, teleponan malam minggu iki. Makanya bawaan anaknya ke majelis. Wis Joko bebata Joko bawaan aleno kero tampar tarin. Masya Allah saya lihat pemuda masya Allah di depannya Dira kisru baru ini loh karena kita lagi karena kita loh getasan gitu loh maka saya agak tersendat ke sini barusan. Masya Allah ada sepedaan. Ya Allah, di jero hati saya bicara bahasa Jerman, demereng Tuhan. Kemana bapak ibunya loh didole? Iya naik dulu. Masya Allah malam minggu sepedaan lah, iki lewat ya tepak kon iki, pakai iki lewat iki. Mungkin greng-grengan iki paling ini. Lihat, namanya Abdul Qadir Jailani, tapi tidak dididik, rusak. Jadi geng motor mabuk. Pada suatu saat sambil mabuk
ngebut-kebutan ketabrak truk ndase pecah. Wis nyenyek pecah otak ya untung gak metu utek itu. Otak ini terbuka. Temporong ini pecah. Ya kok dadi loro koyo klopot kate digawe kolek iki lho. Bawa ke rumah sakit, kata dokter tunggu 10 menit lagi entek mati ya ini. Ditunggu emboke wis nangis di jopo. Aduh ya apa dokter? Ya jari sinetron niku saya sudah berusaha semampunya. Jadi sinetron gak ngono. Iya kakek sinetron gak gitu beb ya. Wes. Alas ditunggu sampai 3 jam ndak mati-mati. Iki duwe ilmu rawa rontek apa ya opo udah mati-mati. Akhirnya dokter ya sudah, mungkin ini belum sampai ajalnya, ayo masuk ruang ICU. Cekrek, masuk langsung darurat, operasi, dijahit. Ya nggak paham, aku jahit opo nggak paham. Itu dokter sing ngeru. Koma 6 bulan. 6 bulan koma. Begitu sadar, dokter ini tanya, "Le, duwe ilmu opo kon le?" Ini bahasa Jakarta sana ya. Iya. Ya kan lah ngomong wong kencong iki. Duwe ilmu apa kon le? Kok sampai tidak mati? Utakmu sudah kelihatan, darah putih sudah kececer keluar. Seharusnya mati sudah. Kok bisa? Apa katanya si Tule? Si Tule ini ngomong, saya itu mungkin seharusnya sudah mati Pak. Seharusnya. Pada waktu saya itu ingat, saya digandeng sama satu orang besar tinggi, kemudian datang lagi satu orang menarik tangan orang yang memegang saya sambil berkata, saya tidak ridho orang yang punya nama sama seperti saya matinya dalam keadaan kafir. Kaget saya tanya, wong ganteng sinten jenengan? Siapa sampean? Aku le sing duwe jeneng sing kon mbek emakmu dijenengi karena tabarukan mbek aku. Mulai jo mati kon le, saya dak rito ada nama saya masuk neraka. Yo apa kon iki padahal padha tok lho jenenge, amale waduh padha tok lho, ini sama bisa dikasih syafaat. Lalu saya dikembalikan lagi. So, ini memang cerita kalau nek kita ape. Aku wani cerita nek ini pola niki ahli percaya kabeh. Loh iya lek gak percaya dah kalau kayak saya ngomong sama orang yang anti tasawuf, anti wali, wah ini cerita hayal. Cerita hayal. Saya dengar sendiri dari saksi hidup. Insyaallah tahun 2008. Ya, insya Allah tahun 2008, kurang lebihnya tahun itu. Luar biasa. Namanya tok sama dengan nama wali. Polane mati mabuk, wali tidak dari. Ada sampai kalau punya anak itu jeneng ono yang tasib dengan wali-wali. Oh yang tasib sama pemain sinetron. Sopo jenenge? Aliando. Sopo maneh? Hah? Aldebaran. Andin Joni, sopo maneh? Ayo. Oh, wis macam-macam ya Allah. Lek selamat lumayan le. Selamat sik doa supaya salah. Lek selamat sik lumayan. Tapi lek tadi kiai koyo tidak cocok dengan selamat. Mau itu tuh hasanah berikutnya kepada Kiai Selamat. Kok koyo jenenge kebo di Jogja ngono iki. Kiai Selamat. Penting loh Bu, ngasih nama yang bagus-bagus. Dan kalau nyari nama otok dole jeneng beku. Minta nama itu ke orang-orang soleh, datang ke orang soleh, lek wis bojone mari ngelairno teko opa. Datang di sini ada Kesyadi, datang ke Kesyadi. Yai, anak saya sudah lahir, istri saya sudah melahirkan. Minta nama Yai. Ngono, iki enggak. Rembukan di bojoe Mas kate jenenge opo sih, aku buka Google. Nama Islam. Lo Google iku artine kocar kacir, Bu.
Udah kata dicampur nama Romawi, Islam, Persia. Ya Allah, ono wong jenenge virus. Ya Allah, kok jenenge cincin tadi gila virus iki. Virus apa? Virus corona. Masya Allah. Penting loh, nama ini penting. Dibawa sampai saking pentingnya wong Jawa ku lek biyen mari haji namanya diganti nama Islam. Saking pentingnya, bahkan dijadikan budaya. Itu bukan mereka tidak tahu bahwa ini nanti dibawa kalau namanya bukan nama-nama yang baik, bukan nama-nama yang bagus, bukan nama-nama yang dianjurkan oleh Rasulullah, orang tuanya nanti akan ditutup. Makanya jangan nuntut anak untuk bakti sama orang tua kalau orang tuanya belum bakti sama anaknya. Orang tua harus bakti dulu sama anak, baru sampai itu nuntut anak untuk bakti. Sampai tidak pernah bakti, ngasih nama wes jenenge elek. Saya punya tetangga, mertua saya punya tetangga jenenge Valentino. Anak ini jenenge Valentino Ros. Iya, yo ngono anak wong tani, Pak. Iki lek gede tak pikir maneh si Rosi Valentino kate nang di ngarek. Kate nang di Rosi. Arao. Mance. Aduh Rosi mance. Da enak belas. Paham Bu ge? Kasih nama yang bagus. Nama adalah doa kita untuk anak yang disandang sampai mati. Saya ini jadi seperti ini berkat nama yang diberikan oleh orang tua saya untuk saya. Saya ini dikei jeneng novel. Di Jakarta itu ada ulama wanteng, alim, sugih, gagah, jenenge Habib Novel bin Salim bin Jinda di Jakarta. Itu nenek saya tanya sama nenek saya, kenapa saya dinamakan Novel? Udah dijenengi Ijo umpamane. Iya kok gak dijenengi Stephen ngono pisan wis. Ternyata apa harapan orang tua saya, ada ulama nak di Jakarta pidato ni enak wong ganteng sugih gagah alim jenengi Novel. Kontak jenengi Novel berkati Habib. Dadi yo dadi. Saking aku dijenengi Selamat becak aku balik gitu. Lah iya saya sendiri membuktikan tentang nama ini. Saya sendiri membuktikan. Sampean punya anak jenengi sapa Beb sing enak jeneng ngono Ja'far, tabarukan nang sapa? Nang Sayyidina Ja'far Shadiq umpamane atau Sunan Kudus Ja'far Shadiq atau insyaallah dadi koyo ngono. Ndak Beb tak namai artis, siapa tahu nanti jadi artis. Iya lek jadi artis. Lek jadi tukang carpak. Lawang artis itu kerjaannya tukang bohong. Loh mereka kan makan dengan berbohong. Artis kan berbohong. Loh dia aslinya bukan pengemis, pacak pengemis. Aslinya wis anak telu pacak perawan, kan pembohong. Aslinya nom jadi wong tuwe, aslinya tuwe jadi wong enom. Aslinya orang baik-baik jadi orang jahat di dalam film. Dia kan berbohong. Berarti sampai mendoakan anaknya panjenengan untuk supaya jadi pembohong. Iya nek kena takdir sugih dadi artis. Nek takdir tukang becak. Hah? Nek takdir mek dadi jagal. Hah? Kalau takdirnya cuma pedagang buah, kalau takdirnya cuma orang-orang yang biasa. Ya makanya penting Bu ya ngasih nama yang hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama ngasih nama yang yang kedua takdibuhu memberikan pendidikan budi pekerti. Ajarono akhlakul karim. Doa mau tidur itu adab. Doa bangun tidur itu adab. Doa katimangan itu adab. Makan dengan tangan kanan ajarono. Masuk jeding kaki kiri dulu, munggah masjid kaki kanan dulu. Ajarono. Ini kewajibannya orang tua, bukan kewajibannya ustadz di madrasah.
Sampai tak dulu ngomong kayak saya iki mau males, mau tidur. Suruh baca doa dulu, paham doanya mau tidur. Ya apa? Allahumma Jadi telu kok sing jawab, lainnya orang sing jawab. Iya wis amut lah ya. Dibiasakan bangun tidur langsung didekte alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa ilaihi ajarono. Ayo nak turun nak tak ceritani nak bono ketek nak nyolong titik. Ya apa? Kancil nyolong timun. Endi ono kancil nyolong cilot iku? Gak kancil kencong iku nyolong cilot itu. Lo diajari kayak gini nih kerjaannya ibu-ibu. Biasanya kasih ngeloni anak itu sopo? Ibu apa bapaknya? Sing ngeloni anak ibu apa bapak? Mulai bisa ngomong, ini pendidikannya para aulia. Mulai bisa ngomong, wis diajari. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Kalau mau makan doanya ya apa? Nek ngombe ngadeg kongkon lungguh, duduk, bersila, adab, tata krama. Loh ini kata wis gak diajari tata krama, anak iku ketek mangan cilok melak pun dindi. Anak sapa iku ada tidak? Ada. Kata. Banyak. Al-SD tak di pinggir jalan, ya Allah, lek tuku. Dawan tidak diajari jujur anak itu. Iya tidak diajari makan di kantin sekolah JP telu ngomong loro. Iya sih jauh susu mana yo, nggak bayar jauh su. Cari ini setan, you my imam. Iya kau pemimpinku. Cari ini iblis. So diajari dan biasakan anak jangan diajari bohong. Anak kalau jujur jangan dipukul. Umpamanya anak sampean ngecak no piring di omah, centar. Sopo sing ngecak no piring? Kulo bu, wes jangan dimarahi. Ojo. Tapi ada cara. Ini cara kuno. Dan anak sampean doyan ngecak no piring, ngecak no gelas, pecahan itu tutuk no ndek ndase. Lah iya iki ilmu lho Bu, ilmu dari nenek saya. Ilmu dari nenek saya tutuk ndas ojo banter-banter bocor. Tutuk katok ya muncul ndase. Tutuk ini tok wis pokoke nutuk. Gawe syarat, insyaallah tidak bakal mecak-mecak no maneh. Lah kalau jujur anak saya Bu yang mecahkan ya wis nada popong kok tuku maneh kan ngono Bu ya. Aku pegel beb, ojo pegel di anakku bapak iku lho tak kene. Kotok ndas si bapak iki. Ku lho anakmu mecah gelas. So, seperti ini penting. Pendidikan yang kecil-kecil dari rumah ini akan menimbulkan bibit-bibit yang akhlakul karimah. Gak usah jauh-jauh ente di rumah. Madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Kalau anak sudah biasa ngomong, sudah bisa ngomong, ajarono kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin. Hafal kon le masya Allah. Pintar santri gini kon. Cocok. Anakmu Bu? Loh, kok dia aku sakit-sakit ini? Ngaku kau, iya beb anakku beb. Anaknya lo mek telu dek gini. Mbok iki iki laire corona apa ya apa ibu? So, penting Bu. Penting. Kemudian wa ta'limuhul kitab ngajarono kitab apa? Kitab kuning Al-Qur'an nih. Kitab kuning ku kok lho lek kon mondok iku baru ketemu kitab kuning. Lek segini ajarono Al-Qur'an. Lek sampean ndak iso ngajari delendek madrasah, tapi biasa dari kecil. Kalau sampean kepengin anaknya cespleng ngapalno Al-Qur'an itu kok seneng beb yo. Ono wong kadang telokno di pildajil iku kadang ya. Atau yang ada dai-dai kecil atau yang hafal-hafal Quran kecil itu mulai
bayi dibiasakan dengar Al-Quran oleh ibunya, disusun niku nyambi ibunya baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, kufuwan ahad. Terus diulang-ulang kul a'udzu birabbil falaq, diulang-ulang kul a'udzu birabbin nas, diulang-ulang. Iki ndak, iki nyusuk niki nyetel TikTok, ting ting tong ting tang ting tong. Ya, bayi ini. Utak bayi ini. Jadi ini bayi ini cocok mak, enak lagunya mak. Sing viral saiki mak. Penting ini Bu, paham Bu nggih? Sambil nyusui anak, Bapak ojo melo nyusui anak Pak ya. Itu jatah sampean. Ibu, Bu. Boleh kaget boleh. Sambil menyusui anak baca Al-Quran. Sebelum saya kata Pak ini pas beb gak usah niat baca Al-Quran, niat dzikir utawa niat semaan ngapalno Al-Quran, niat mengulang-ulang hafalan. Terus saya hafal Al-Quran beb, hafale apa kulhu, yukulhu ku antemen wis. Hafale Anas Yuanas iku antemen wis. Fatihah baca, nah ini juga pengajaran Bu. Pengajaran, kemudian setelah diajari Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga di dalam hatinya ada Al-Quran. Leiso diajari sampai apal Yasin. Sampai kalau anaknya takut kena fitnahnya zaman, gampang apalono Yasin. Pokoknya apalono Yasin, anak le apal Yasin, ahli moco Yasin, insya Allah tidak akan kena fitnahnya zaman. Ya Allah Bu, saya barusan lewat ini Bu. Ya Allah meringis saya dulu nang ndi kon le. Ya Allah zaman iki bukan ndak ada pengajian, bukan ndak ada pondok pesantren, bukan ndak ada madrasah, dicul ya Allah kalbaha imbal adal, seperti binatang tapi lebih jahat dari binatang. Ya apa zaman saya lihat udah bikin dalam barusan ini loh. Ya Allah kayak binatang iki sodok ono kene sodok kene. Ya Allah iki lek perang Uhud api le. Tapi sekarang ya Allah kemana ini? Ini yang jadi tangisnya nanti itu orang tuanya. Yang akan nangis itu orang tuanya, anakmu, tabunganmu. Sampean bakal meninggal, bakal masuk ke alam kubur tiap Senin, Kemis amal diatur keneng sampean kilo. Anakmu mabuk sabuk mereka iya, storkop mereka iya. Bukan karena kesalahannya sendiri, bukan karena maksiatnya sendiri, tapi karena maksiatnya anak sehingga dididik Al-Qur'an. Bayangkan ya apa nangis. Terus sampai saya gak mati Bu, mosok tapi lo gak percaya mati yo dhisik wis. Sampai dhisik berangkat gak apa-apa aku buri-buri. Tidak ada masalah. Ini penting Bu. Elengono bahwa kita ini akan mati, kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau anak kita tidak dididik dengan Al-Quran, siapa yang mau menggantikan kita menyembah Allah? Sopo? Saat kita meninggal, siapa yang akan meneruskan kalimat La ilaha illallah? Sopo bukan anak kita, sopo tonggo hakiro yo anak kita ini. Makanya ada orang dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah karena anaknya bisa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga orang diampuni dosanya oleh Allah, anak-anaknya selalu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tua zaman sekarang tidak mikir, sementing sukses beb sugih, sementing sukses, sementing sementing terkenal, sementing viral. Emangnya viral bisa bawa masuk surga? Pasti, orang viral pasti masuk surga. Wah, banyak beliau-beliau yang tersembunyi, tapi hatinya ya ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak tahu. Kita kan fokusnya sama yang viral-viral.
sama yang terkenal. Kenapa Beb tidak bisa membaca hati ini Beb? Karena kotornya. Seseorang yang tidak bisa mendidik anaknya nanti maksiat, sampean sing nyesel. Anak kalau sudah ahli maksiat, orang tuanya yang nyesel. Hidupnya orang tua, maka anak akan bikin susah. Matinya orang tua, anak-anak bakal bikin lebih susah. Jadi mau bikin Fatihah tiap hari dia maksiat. Bayangkan berapa kali siksaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita karena kita tidak mendidik anak-anak kita. Kalau kita sudah mendidik anak-anak kita, kemudian anak kita bermaksiat kepada Allah, saya sudah mondokkan Beb, saya sudah ajari Al-Quran, saya sudah ngajikan, saya sudah masukkan TPQ, saya sudah masukkan madrasah. Setelah saya ada anak saya maksiat, ini orang tua tidak akan diadab oleh Allah. Kemudian yang ketiga mengkhitankan anak, yang keempat menikahkan anak. Kalau sudah 4 ini dikerjakan, maka orang tua tidak akan dituntut dengan dosanya anak. Semoga kita termasuk orang tua yang tidak dituntut dengan dosa-dosa anak kita. Amin Allahumma. Akhirnya sedikit, insya Allah manfaat dunia akhirat. Sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.